Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardian, CGP Angkatan 8 dari SD Negeri 25 Kota Banda Aceh. Ini adalah tugas 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.3 pernyataan prakarsa perubahan. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, Bapak Fasilitator kami, Bapak Wahid Rahman, dan Ibu pengajar praktik kami yaitu Ibu Haja Lenayanti, BR Pulungan, SPD MPD. Semoga tetap semangat membimbing. Tujuan pembelajaran 1. CGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. 2. CGP berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Pengantar, inquiry apresiatif merupakan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep inquiry apresiatif dikembangkan pertama oleh David Copreider. Menurutnya, pendekatan ini dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas, serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan yang biasa. Inquiry apresiatif berfokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk mendapatkan kekuatan tertinggi. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inti positif merupakan potensi dan aset organisasi. Dalam implementasinya, inquiry apresiatif dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai dan kekuatan yang dimiliki organisasi, sebelum organisasi menapak pada tahap selanjutnya dalam merencanakan perubahan. Inquiry apresiatif merupakan suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang fokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan, yaitu bagja. Yang pertama adalah membuat pernyataan utama. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, G, gali mimpi. Yang keempat, J, jabarkan rencana. Dan yang kelima, atur eksekusi. Tahap-tahap bagja yaitu buat pernyataan utama, define, merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diinginkan. Kemudian ambil pelajaran, discover, mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Kemudian menggali mimpi, dreams, menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Kemudian jabarkan rencana, desain, merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Kemudian atur dan eksekusi, deliver, memutuskan langkah yang akan diambil, siapa yang terlibat. Visi guru penggerak, mewujudkan murid yang unggul dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan visi yang saya susun dalam tugas modul 1.3 mulai dari diri, maka saya ingin menerapkan inquiry apresiatif dengan alur bagja dalam upaya mewujudkan murid yang unggul dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan diri yang dapat menguatkan kualitas layanan bagi murid di kelas, itu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan bernalar kritis siswa kelas 2 SD Negeri 25 Kota Banda Aceh. Bernalar kritis adalah salah satu elemen dari profil pelajar Pancasila. Bernalar kritis merupakan kecakapan yang membantu belajar membuat keputusan dengan mandiri. Siswa yang bernalar kritis berarti mampu menggunakan kemampuan nalar dirinya untuk berproses informasi, mengevaluasinya hingga menghasilkan keputusan yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi.
Sikap bernalar kritis tidak serta-merta ada, tetapi perlu ditumbuhkan dan dipupuk agar berkembang mulai dari dini. Nah, tahapan bagian pertama membuat pertanyaan, yaitu apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa. Kedua, bagaimana menerapkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa. Tindakannya, mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait tentang pentingnya mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis. Kemudian selanjutnya mencari informasi dari berbagai sumber tentang kemampuan bernalar kritis. Yang ketiga, mencari informasi tentang model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan kemampuan bernalar siswa. Nah, tahapan bakja yang kedua adalah A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah di sekolah yang berpengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa? Kedua, bagaimana memilih model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa? Ketiga, aktivitas apa yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa? Yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa? Tindakannya, 1. Mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa berjalan, seperti wawancara, observasi, dan lain-lain. Kemudian mencari informasi model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa, seperti project based learning, problem based learning, dan lain-lain. Kemudian berdiskusi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan siswa. Keempat, menyajikan media pembelajaran yang menarik dan menantang siswa untuk berpendapat bernalar kritis. Tahapan bakja yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan akan terjadi jika dapat melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa? Kedua, bagaimana perasaan saya ketika menyaksikan siswa mampu bernalar kritis? Ketiga, apa yang dirasakan siswa ketika mampu menyampaikan pemikirannya dengan kritis di kelas? Keempat, apa yang saya lakukan untuk terus menumbuhkan kemampuan bernalar kritis siswa di kelas? Tindakannya, menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, sehingga menarik siswa untuk menyampaikan ide dan pemikirannya. Kemudian yang kedua, mendorong siswa agar selalu percaya diri, mengemukakan pendapat di depan kelas, mampu menunjukkan hasil karyanya dan hasil pemikiran sendiri. Yang ketiga, secara konsisten menerapkan pembelajaran yang menantang siswa untuk selalu bernalar kritis. Keempat, berbagi pengalaman dengan rekan sejawat agar dapat melakukan hal yang sama di kelas. Langkah bakja yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah yang saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa? Kemudian yang kedua, berapa lama target waktu untuk mencapai peningkatan kemampuan bernalar kritis siswa? Yang ketiga, apa tolak ukur indikator keberhasilan atau kemajuan peningkatan kemampuan bernalar kritis siswa? Yang keempat, bagaimana cara saling menyemangati usaha bersama mencapai peningkatan kemampuan bernalar kritis siswa? Tindakannya yaitu menerapkan model dan metode pembelajaran yang mendukung siswa untuk berdiskusi dan menyajikan hasil pemikirannya, kemudian mengumpulkan dan menganalisis hasil diskusi siswa, kemudian membuat jurnal harian yang berisi capaian keberhasilan setiap tindakan, kemudian membuat catatan khusus target yang akan dicapai, kemudian berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya selalu memberi penghargaan kepada siswa ketika mereka berani mengemukakan pendapat atau bernalar kritis. Tahapan bakja yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang saya libatkan dalam penyusunan rencana pengembangan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa?
Kapan usaha melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa dimulai? Siapa yang akan mengarahkan dan memantau saya dalam pelaksanaan pembelajaran? Bagaimana melaporkan hasil kegiatan menerapkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis? Siapa yang akan mendampingi untuk memecahkan kesulitan dan kendala yang terjadi? Tindakannya yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat untuk menyusun rencana strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis sesuai yang telah disusun secara konsisten dan berkelanjutan. Kemudian mengajak kepala sekolah teman sejawat untuk memantau kelas saya pada saat melaksanakan pembelajaran. Kemudian bekerja sama dengan teman sejawat agar melakukan hal yang sama dalam kelasnya. Kemudian membuat forum diskusi dan pelaporan secara berkala kepada kepala sekolah, wali kelas, orang tua, dan pihak yang terkait. Demikian tugas dari modul 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.